hanya secara tidak sadar kita sedang membangun satu ketenangan, ketentraman, kedamaian yang bebas dari kemelekatan dan keterikatan tertentu. Dan disitulah kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan logika, kebahagiaan yang tidak bisa kita definisikan, tapi bisa kita rasakan. Apabila kita tidak bisa membebaskan diri kita dari keterikatan dan kemelekatan kepada sesuatu yang di luar diri kita, maka saat itulah kita tidak akan bisa lepas dengan yang namanya sumber-sumber penderitaan. Bisa juga dianalogikan bahwa keterikatan dan kemelekatan terhadap sesuatu di luar diri kita adalah sumber penderitaan. Makanya di dalam ilmu kasepuhan kita diajarkan untuk melepaskan diri dari keterikatan dan kemelekatan tersebut. Agar apa? Agar kita lepas dan bebas dari penderitaan. Dan muncullah satu daya kekuatan yang disebut dengan ketenangan. Kalau sudah tenang, maka muncullah yang disebut menep. Akhirnya kita bisa korelasikan dengan ajaran meneng, menep, manekung, manunggal, tinuntun, tajali. Lantas yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita membebaskan diri dari kemelekatan dan keterikatan tersebut. Kita harus sadar bahwa manusia itu diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan. Bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Dan di dalam diri manusia itu terdapat satu sistem yang luar biasa. Makanya tata caranya adalah kita kembali ke sistem diri kita itu, ke sistem pribadi itu. Ketika kita sedang terjangkit satu keterikatan ataupun kemelekatan, kemudian kita sadar diri bahwa kita sedang terikat dan melekat pada sumber penderitaan, makanya kita harus pulang ke diri pribadi kita. Jadikan penataan sistem dalam pribadi kita. Di dalam diri kita, unsur yang paling luar adalah tubuh atau raga. Di dalamnya adalah nafsu, akal, di dalamnya lagi adalah ruh, kemudian rasa, kemudian cahaya, dan terakhir adalah dat. Sambungkan itu. Semuanya itu harus tersambung kepada sumber pribadi kita. Apa? Sukma kita atau sang aku kita. Jadi tubuh mencari sang sukma, nafsu mencari sang sukma, akal mencari sang sukma, roh, rasa, nur, dan dat kita mencari sang sukma. Orang yang sudah menemukan sang sukma pribadi atau sang aku murni itu, maka akan menemukan di balik aku, di balik kedirianmu yang sangat pribadi, engkau menemukan Tuhanmu yang maha menghidupi, yang maha menjaga, yang maha memelihara, sang
sukma tadi. Berikut dengan unsur-unsur yang melapisinya. Jadi, kenapa kita bisa terjangkit kemelekatan dan keterikatan yang berlebihan? Karena kita lepas dari sukma kita sendiri. Kalau kita menemukan sang sukma tadi, itulah man arafa nafsahu. Kita bisa menyaksikan diri kita pribadi. Faqad arafa rabbahu, kita menemukan Tuhan kita. Dan disitulah ada ketersambungan antara sang diri kita dengan diri Tuhan. Perkara disebut apalah Tuhan. Kalau orang Jawa Gusti Allah, Gusti Allah. Orang Arab mengatakan Allah atau Allah. Orang Inggris mengatakan God. Apapun sebutannya, itu adalah untuk menyebut sang Tuhan di dalam diri kita, di dalam kesadaran sang sukma. Sederhananya begini loh. Jadi ketika engkau dirundung oleh penderitaan karena keterikatan dan kemelekatan tadi, kamu harus masuk ke dalam dirimu sendiri. Temukan sukmamu sendiri, sang aku pribadi tadi. Kemudian kamu fokus di sana. Dan setelah engkau menemukan di balik sak sukma tadi ada Tuhan, sebut namanya Allah, 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 Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau menyebut nama Tuhan yang menciptakan dirimu sendiri, sang sukma itu tadi. Maka lama-kelamaan kau akan terbebas dan terlepas dari keterikatan dan kemelekatan dari unsur luarmu. Makanya dikatakan man talibal maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'udan. Orang yang mencari Tuhan di luar dirinya sendiri, maksudnya ada keterikatan dengan unsur luar, yaitu akan menuju pada satu kesesatan. Lah contoh kemelekatan dan keterikatan yang membuat kita menderita kan banyak. Sampean waktu dulu belum pernah yang namanya kenal lain jenis. Dulu waktu muda kan belum terfikir yang namanya hubungan dengan lain jenis. Tapi ketika engkau kenalan dengan yang namanya lain jenis tersebut, kemudian engkau terpatahkan hatimu dan engkau kecewa, engkau akan mengatakan, aku menderita karena cinta. Kemudian ada lagi terikat dengan dunia. Dunia kan isinya paling uang, derajat, pangkat, kenikmatan. Ketika engkau terikat oleh dunia, engkau lepas dari sang sukma tadi, dan engkau akan menderita karena engkau terombang-ambing. Engkau lepas dari dirimu sendiri, dan engkau lepas dengan Tuhanmu. Ya kayak gitu. Makanya di dalam ilmu sufi, ilmu kasepuhan, metodologi pelepasan dari kemelekatan dan keterikatan itu benar-benar diolah. Kita mencari sang sukma pribadi ini agar kita lebih mengenal diri kita. Istilah Arabnya ialah muhasabah lah. Dan di situ kita bisa mawas diri, introspeksi, menelaah diri kita. Dan itulah sebetulnya secara tidak sadar kita sedang membangun satu ketenangan, ketentraman, kedamaian yang bebas dari kemelekatan dan keterikatan tertentu. Dan disitulah kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan logika, kebahagiaan yang tidak bisa kita definisikan, tapi bisa kita rasakan bahwa kita saat itu sedang bahagia.